3 bulan berjalan dengan pembatasan sosial berskala besar, kasus positif COVID-19 terus meningkat di berbagai belahan dunia. Namun masyarakat mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Badan Kesehatan PBB WHO mengingatkan usia muda bukan berarti kebal terhadap virus corona. Justru anak muda menjadi salah satu penyumbang kasus corona tertinggi di beberapa negara. Hal ini dikarenakan usia muda adalah usia produktif, karena harus meninggalkan rumah dan beraktivitas seperti sedia kala, yang berpotensi menimbulkan klaster perkantoran. Selain itu, penggunaan masker menjadi kunci untuk menghindari terjadinya penularan virus corona. Namun faktanya masih ada masyarakat yang abai dalam menggunakan masker. Di Indonesia Bicara, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro, mengungkapkan pemakaian masker adalah kunci pencegahan penularan corona sebelum vaksin tersedia. Kembali lagi ke individu masing-masing. Ini sesuatu yang baru yang mungkin memang belum terbiasa ya dilakukan. Tapi kalau ingin melaksanakannya tentu orang itu harus mengerti dulu nih Juno, apa sih pentingnya pakai masker itu gitu ya. Apa sih, kenapa sih kalau kita harus pakai itu dan willingly tanpa harus dipaksa harus pakai. Karena tujuannya kan kita maunya aman ya. Aman. Tapi kita tetap mau menjalankan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, tetap mau produktif, tetap mau kerja, tetap mau melakukan aktivitas kita gitu ya. Nah, kalau boleh saya kasih gambaran dulu tentang apa sih yang sedang kita hadapi saat ini, supaya kita tahu nih kenapa kita harus yang paling penting pakai masker. Boleh ya, Juna ya? Monggo. Oke. Jadi kita ini sekarang kan sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kepanjangannya dari Coronavirus Disease 2019 gitu ya. Ini disebabkan oleh adanya virus corona, yakni jenisnya SARS-CoV-2, yang sebenarnya virus corona ini emang sudah ada di bumi ini udah lama. Tapi dulu itu cuma bisa menyerang antara binatang dengan binatang. Baru sekitar tahun 1960-an dia ditemukan ternyata bisa menyerang manusia dan kemudian bisa menular dari satu manusia ke manusia lain. Kemudian makin banyak dipelajari lah tentang virus corona ini gitu ya. Nah, diketahui bahwa virus corona ini ternyata tipenya macam-macam. Ada alfa, beta, gamma dan lain-lain ya. Dan yang kita sering alami sebenarnya ada dua, tipe alfa dan tipe beta. Tipe alfa ini biasanya mengakibatkan penyakit yang nggak berat. Kita taunya ini seasonal flu atau flu musiman gitu ya. Nah, yang termasuk tipe beta ini yang kita dulu pernah tahu adanya SARS atau MERS. Nah, SARS itu dulu adalah SARS-CoV-1. Kemudian dia bermutasi, kemudian berubahlah menjadi yang sekarang kita sedang alami ini, SARS-CoV-2. Nah, virus corona itu sendiri, itu kan hidupnya di saluran pernapasan kita, ya. Dan karena dia hidupnya di saluran pernapasan, terutama saluran pernapasan bawah, yakni paru-paru, maka ketika ada inflamasi di situ karena ada infeksi, muncul cairan, ya, terbentuk cairan. Nah, cairan tersebut tentu mengandung virus. Nah, virusnya itu bisa keluar ya melalui cairan tadi, melalui mulut dan hidung kita, yang kita sebut sebagai droplet. Ya, percikan yang bisa keluar ketika kita berbicara. Karena kita nggak sadar ya, ada siraman-siraman rohani gitu ya, yang keluar kita kalau ngomong, kalau nyanyi, kalau bersin, apalagi kalau batuk, apapun lah kegiatan yang berhubungan membuka mulut gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai penularan secara langsung. Jadi dropletnya terpercik dan itu percikan itu bisa kemudian terhirup sama orang lain atau kena ke saluran tempat masuknya virus, yakni mata, hidung, dan mulut. Nah, ada juga kontak tidak langsung yang menyebabkan penularan antar manusia, yakni ketika si virus itu keluar melalui droplet, dia nyebar ke barang-barang yang ada di lingkungan kita, kemudian orang lain bisa pegang. Ini makanya airborne gitu dok, nyebutnya. Ini airborne, something yang enggak, kalau airborne itu tetap di udara, tapi dia partikel kecil sekali, jadi kurang dari 5 mikrometer. Itu makanya dia bisa bertahan kalau misalnya nggak ada sirkulasi udara atau ventilasi yang baik gitu ya, dia bisa bertahan di udara. Tapi karena di lingkungan umum itu enggak biasanya. Nah, kalau dia kena barang-barang di sekitar segala macam, berarti kan kita harus tahu nih, sebenarnya sumber utama penularan dari mana sih? Dari mulut dan hidung. Ya, makanya solusi pertama kita untuk melakukan penyelamatan dan memutus mata rantai pandemi ini adalah dengan menutup sumber keluarnya si virus itu, yakni dari masker yang menutupi mulut dan hidung. Tujuan utama itu. Makanya seberapa pentingnya masker, ya sangat penting. Karena daripada kita lockdown seluruh aktivitas kita, yang kita lockdown adalah sumber penularannya, yakni mulut dan hidung. BNPB pernah menggunakan istilah yang agak menarik ya.
keras, yaitu silent killer gitu. Karena Iya, memang anak muda ini punya tendensi kalau dia terkena COVID mungkin tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, inilah mungkin yang kadang-kadang menimbulkan berbagai macam tafsir gitu. Pada saat kita mengatakan silahkan yang muda beraktivitas, Betul. ini sebenarnya bukan dilandasi oleh fakta bahwa yang muda tidak bisa terpapar ya, tetapi kemungkinan dia untuk kemudian mengalami gejala yang serius itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan yang usianya lebih senior. Tetapi kalau dia memiliki komorbid atau kondisi fisiknya kurang prima, itu tetap beresiko. Inilah sebabnya yang muda pun harus muda yang fit ya, muda yang kondisinya baik dan tidak kemudian dia relatif tidak kemudian dia bebas dari risiko COVID, tetap memiliki risiko COVID. Nah, inilah sebabnya tidak ada kemudian diabaikan itu yang namanya syarat-syarat menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan kepada yang muda juga harus melakukan. Tapi begini, artinya semua protokol ini ditujukan untuk meminimalisir. Baik. Tapi kita tidak bisa menjamin risiko itu hilang. Nah, kalau misalnya seseorang terkena, apabila dia usianya relatif lebih tua, memang ini kemudian kemungkinan mengalami gejala yang lebih berat itu lebih tinggi. Nah, inilah yang kita ingin melindungi. Kita berharap bahwa yang kemungkinan mereka apabila terkena atau terpapar itu tinggi risiko untuk kesakitannya, ini yang kemudian kita coba minimalisir exposure-nya di aktivitas sehari-hari. Angin segar muncul ketika dunia menemukan cara mengatasi virus corona. Salah satunya adalah melakukan pengujian vaksin. Pemerintah pun berupaya agar Indonesia memiliki peluang yang sama. Selain mendukung pengembangan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin merah putih, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menghadirkan vaksin dari luar, salah satunya vaksin Sinovac yang tengah dilakukan uji coba tahap 3. Di awal Desember, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin corona jenis Sinovac tiba di Indonesia. Vaksin jenis Sinovac merupakan vaksin yang jadi akan langsung dikirimkan Bio Farma untuk disimpan. Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac disambut baik Presiden Jokowi. Hingga kini, pemerintah tengah mengupayakan 1,8 juta dosis yang akan tiba di awal Januari 2021, serta total 45 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku. Jadi, kalau uji klinis fase 3, itu kan mesti multi-center. Baik. Kita bersama-sama, fase 3 bersama-sama dengan Uni Emirat Arab, kemudian dengan Amerika Latin, yaitu Brazil dan Turki. Nah, itu hasilnya harus disamakan. Ya, antara Indonesia, Brazil, dan Turki. Nah, kalau sama, baru nanti WHO akan mengeluarkan emergency use authorization. Atau kalau di Indonesia yang mengeluarkan adalah Badan POM. Ya, itu tergantung mereka. Kalau dia bilang pakai kita bisa dipergunakan. Gitu. Kalau saya hanya uji klinis, yang punya wewenang adalah Badan POM dan WHO. Jadi sebenarnya ada proses lebih lanjut yang mungkin kita harus tadi siapkan ya Prof ya, BPOM dan WHO. Nah, kalau negara tadi Indonesia digabungkan dengan ada Turki ya Prof dan Amerika Latin, ini kenapa Prof hasilnya digabungkan? Karena kita populasi besar atau jenis vaksinnya hampir sama atau seperti apa Prof? Yang udah pasti kan pasti vaksinnya yang sama ya. Sinovac ini ya Prof ya? Ya. Dan aturan dunia mengatakan bahwa kalau fase 3 itu nggak bisa di satu negara. Harus di beberapa negara. Dan itu harus dibandingkan. Itu udah aturan komitmen global seperti itu. Jadi nggak bisa Indonesia bilang fase 3 udah selesai, nggak bisa. Harus dibandingkan dengan negara-negara lain yang udah juga fase 3. Baik, dengan kata lain bahwa ini kerjanya harus tadi paralel ya Prof ya, bahwa ada gabungan tidak hanya dari tanah air. Dan kita mungkin kita selesainya mungkin bulan, kan kita akan melapor emergency authorization. Nanti saya nanti bulan Januari ngelapor. Nah, kalau yang untuk Amerika Latin itu selesainya itu bulan November, memang lebih cepat dia. Dia lebih cepat dari Indonesia. Iya, saya dengar juga Brazil ya, Prof ya, Oktober Brazil. ya. Brazil lebih cepat daripada kita. Prof, dari bulan-bulan yang Prof sebutkan, ada Brazil, Oktober, dan beberapa negara lain ada November. Insya Allah, Prof,
kira-kira kita di bulan keberapa bisa tadi menggunakan vaksin ini dan diproduksi massal di tanah air? Maret kah atau perkiraan saja? Kalau produksi massal itu tergantung instruksi dari Badan POM kepada Bio Farma. Shell Kaleidoskop 2020 akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.